Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengidentifikasi kasus patologi dalam pemerintahan Indonesia, studi kasus korupsi timah dan kerugian lingkungan 271 triliun. Sebelumnya di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yurianda Dandia Putri dengan NIM 66705013. Perkenalkan, nama saya Fasya Syahya Afila dengan NIM 6670250014. Lalu selanjutnya ada detail kasus dengan unsur 5W plus 1H yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada apa yang terjadi? Kasus ini adalah dugaan tindakan pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP atau PT Timah Tbk. Modus utamanya melibatkan kerjasama ilegal antara PT Timah Tbk dengan pihak swasta untuk pengelolaan lahan tambang, di mana hasil pengelolaan dijual kembali ke PT Timah Tbk. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungannya yang signifikan. Yang selanjutnya ada siapa? Jadi total ada 16 tersangka dalam kasus PT Timah yang terdiri dari pihak perusahaan swasta, pihak internal PT Timah, serta satu orang yang diduga menghalangi penyidikan. Mereka diduga terlibat dalam kerjasama ilegal penambangan dan peleburan timah di wilayah izin usaha PT Timah. Total ada 16 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung RI, terdiri dari 15 tersangka dalam pokok perkara dan 1 tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Yang dari perusahaan swasta itu ada Suwito Gunawan, yang kedua ada MB Gunawan, yang ketiga ada Tamron alias Aon, yang keempat ada Hasan Riji, yang kelima ada Kwang Yung, yang keenam ada Ahmad Albani, yang ketujuh adalah Robert Indarto, yang ke-8 ada Rosalina, yang ke-9 Suparto, yang ke-10 Reza Ardiansyah, yang ke-11 ada Muhtar Riza Pahlevi Tabrani, yang ke-12 ada Emil Emindra, yang ke-13 ada Alwin Akbar, yang ke-14 ada Helena Lim, yang ke-15 ada Harvey Mois, yang ke-16 ada Tony Tamsil. Yang selanjutnya ada Wen. Kapan terjadi? Kasus ini terjadi dalam periode 2015 hingga 2022. Penyidikan dimulai dengan penggeledahan dan penyitaan di Bangka pada 17 Oktober 2023. Penetapan tersangka pertama kali disebutkan pada tanggal tersebut dengan tersangka terakhir Harvey Mois. Diumumkan belakangan perhitungan kerugian lingkungan oleh ahli Bambang Hero Saharjo dari IPB dilakukan pada 19 Februari 2024. Kasus ini masih dalam proses investigasi dengan kerugian keuangan negara belum final. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuri. Selanjutnya itu ada where, yaitu di mana terjadi. Jadi kasus ini berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk di Bangka. Penggeledahan awal dilakukan di 3 lokasi di Bangka. Luas galian terkait kasus mencapai sekitar 170.363.64 hektar, di mana hanya 88.462 hektar yang memiliki IUP resmi, sementara 81.462.602 hektar adalah non-IUP atau ilegal. Kerusakan lingkungan terjadi di kawasan hutan dan kawasan hutan atau APL di Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah penghasil timah utama Indonesia. Lalu selanjutnya ada why, kenapa bisa terjadi. Kasus ini terjadi karena adanya praktik penambangan timah ilegal yang marak di Bangka Belitung, dimotivasi oleh keuntungan ekonomi dari penjualan komoditas timah. Pihak swasta bekerjasama dengan manajemen PT Timah untuk mengelola lahan tambang secara ilegal, kemudian menjual hasilnya kembali ke PT Timah sehingga menghasilkan keuntungan terselubung. Yang terakhir itu ada how, atau bagaimana. Modus operasinya melibatkan kerjasama ilegal antara PT Timah Tbk dan pihak swasta untuk pengelolaan lahan tambang di IUP PT Timah. Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan PT RBT menghubungi smelter dan mantan dirut PT Timah untuk mengakomodasi pengembangan liar melalui sewa menyewa alat peleburan timah. Hasil tambang ilegal dijual kembali ke PT Timah menghasilkan keuntungan yang disisihkan dan disamarkan sebagai dana CSR dikelola melalui Helena Lim di PT QSE. Analisis kasusnya itu
kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk pada periode 2015 sampai 2022 mencerminkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan tata kelola pertambangan di Indonesia. Dalam kasus ini ditemukan kerjasama ilegal antara pihak perusahaan dengan sejumlah pengusaha swasta dalam pengolahan lahan tambang tanpa izin resmi atau IUP. Praktik tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar serta kerusakan lingkungan yang luas. Berikut adalah tawaran solusinya. Yang pertama itu memperkuat penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan tambang. Dan yang terakhir, melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat agar kerusakan tidak terus berlanjut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.